Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sudah sampai di hari yang ke-24 dari puasa Ramadan, dan ini masuk dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ada 3 amalan yang harus kita jaga pada 10 hari terakhir ini. Yang pertama apa? Yaitu qiyam Ramadan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kebiasaan kaum muslimin apabila 10 hari terakhir mereka melaksanakan sholat tarawih itu di malam terakhir, ya. Maka sesungguhnya ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW sholat malam itu di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, pada bulan Ramadan Rasulullah SAW itu pernah sholat bersama para sahabat pada malam ke-23, ya, setelah sholat Isya sampai sepertiga malam pertama. Kemudian pada malam 25 Rasulullah SAW ya qiyam Ramadan sampai pertengahan malam. Kemudian pada malam 27 Rasulullah SAW sholat setelah sholat Isya, ya, qiyam Ramadan setelah sholat Isya sampai menjelang subuh. Kemudian pada malam berikutnya Rasulullah SAW tidak keluar lagi bersama para sahabat karena khawatir sholat qiyam Ramadan diwajibkan bagi kaum muslimin. Maka apabila seseorang ingin mencari keutamaan waktu, boleh diakhirkan sampai sepertiga malam terakhir. Namun bagaimana hukum orang yang ingin sholat 2 kali? Karena seorang imam tidak boleh menghalangi kaum muslimin untuk apa? Untuk meninggalkan sholat taraweh kalau mereka hanya mampu di awal malam. Maka tetap setelah sholat Isya harus ada yang mengimami sholat taraweh. Kemudian yang ingin sholat sepertiga malam terakhir silahkan ada imam yang kedua atau imam yang sama, ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau ikut pada sholat tarawih yang pertama dan ikut pada sholat tarawih yang kedua, ya. Maka di sini kita jawab dengan dua jawaban, ya. Yang pertama, sebenarnya agama Islam itu agama yang ringan mudah, ya. Di antara kemudahan adalah mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan sunnah, walaupun itu kelihatan sedikit, itu dilipat gandakan berlipat-lipat, ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Maka sunnahnya kaum muslimin itu milih salah satunya saja, ikut yang awal malam atau ikut yang akhir malam saja. Kalau Anda memilih semacam ini, selesai. Tidak akan ada perselisihan atau pertentangan dalam mengamalkan pendapat para ulama. Kenapa? Karena kalau Anda ikut yang pertama kemudian ikut yang terakhir, berarti apa? Anda sholat witir 2 kali, ya, sholat witir dua kali. Sedangkan Anda kalau ikut yang terakhir, ya, ikut yang pertama, ikut yang terakhir, tidak sholat witir bersama imam yang pertama, berarti tidak masuk dalam keumuman orang yang sholat bersama imam sampai selesai, yang dapat pahala seperti sholat malam sepenuhnya. Nah,
Namun kalau Anda memilih seperti ini, sholat malam Anda sempurna, ya 11 rakaat plus witir, kemudian pertengahan malam Anda hanya ikut sholat tarawihnya saja, witirnya Anda tidak ikut. Nah, ini masih apa? Masih mendingan. Kenapa? Karena sholat setelah witir itu masih diperbolehkan. Ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diceritakan bahwasannya Rasulullah sholat witir 9 rakaat. Kemudian tasyahud awal pada rakaat ke-8, tasyahud akhir pada rakaat ke-9. Kemudian barulah Rasulullah selesai salam, sholat lagi 2 rakaat. Maka Aisyah berkata, wahai anakku, itulah 11 rakaat. Berarti 11 rakaat masih dalam hitungan apa? Qiyamul Lail. Karena qiyam Ramadan, qiyamul Lail itu satu hukum, hanya beda waktu saja. Karena pada bulan Ramadan disebut qiyam Ramadan. Maka ini diperbolehkan. Adapun witir 2 kali, ya ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Adapun witir digenapkan, ini juga tidak ada contohnya. Kadang-kadang makmum ikut sholat bersama imam 3 rakaat, imam salam, dia berdiri nambah 1 rakaat biar 4 rakaat. Ini juga tidak ada contohnya. Maka bagaimana agar kita benar-benar bisa mencontoh Rasulullah SAW? Nah, ini jawaban yang kedua, yaitu dengan sholat apa? Sholat awal malam tanpa witir. Ini yang dilakukan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Jadi awal malam setelah sholat isya, ini sholat qiyam Ramadan tanpa witir. Kemudian nanti dilanjutkan ditambah pada akhir malam, kemudian ditutup dengan witir. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita mengamalkan pendapat yang kedua ini, berarti ada pertanyaan, apa hukum sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih ya lebih dari 11 rakaat? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan lebih dari 11 rakaat. Karena hadis Aisyah menjelaskan Rasulullah tidak pernah ya sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi di sana masih ada dalil-dalil lain, seperti hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan sholatul lail matna, sholat malam itu 2 rakaat. Fa in khifta subha, kalau kamu takut adzan subuh, fa'autir biwahidah, maka witirlah 1 rakaat. Berarti zahirnya apa? Ya sholat 2 rakaat sampai bertemu dengan waktu sholat subuh, baru ditutup dengan witir. Nah, ini seperti sholat intidor. Sholat intidor itu sholat menunggu khotib datang berkhutbah pada hari Jumat. Maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Kapan selesainya? Ya ketika khotib datang naik mimbar, baru selesai. Berarti jumlahnya berapa? Ya tidak terhitung. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka di antara ulama yang menjelaskan hadis di atas adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan bahwasanya hadis Aisyah yang 11 rakaat itu yang dipilih oleh Rasulullah. Ya, itu yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak menafikan bolehnya lebih dari 11 rakaat. Maka di bulan Ramadan akhir-akhir, ya lebih-lebih untuk mencari malam Lailatul Qadar, dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, dan ibadah itu akan lebih ringan kalau dilakukan secara bersama-sama dan berjamaah. Maka boleh, ya boleh lebih dari 11
rakaat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengumpulkan para sahabat dan para tabi'in untuk sholat tarawih secara berjamaah, maka disebutkan oleh Imam Albani rahimahullah sanad yang paling sahih kisah ini menyebutkan bahwasannya Umar memerintahkan mereka untuk sholat 11 rakaat. Ini sanad yang paling sahih. Walaupun ada sanad kedua, ini didhaifkan oleh Imam Albani rahimahullah dalam beberapa sanadnya, ya, bahwasannya Umar memerintahkan untuk sholat 23 rakaat. Maka yang sahih adalah 11 rakaat. Nah, ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Albani rahimahullah bahwasannya 11 rakaat ini yang dipegang oleh para sahabat dan diamalkan sampai di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian masalah berikutnya adalah tentang kunut witir. Nah, disunnahkan agar kunut witir pada pertengahan Ramadan. Ya, ini dalilnya adalah amalan beberapa sahabat. Mereka mengkhususkan kunut witir itu pada pertengahan Ramadan. Kunut witir hukumnya sunnah. Kalaupun tidak kunut tidak ada masalah. Akan tetapi kunutnya ini sebelum ruku atau setelah ruku. Ya, di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan agar kunut sebelum ruku. Ini yang dipegang oleh Imam Albani rahimahullah, dan beliau membedakan bahwasannya kunut witir itu sebelum ruku, sedangkan kunut nazilah itu setelah ruku. Akan tapi riwayat yang kedua ini yang diamalkan oleh para sahabat di zamannya Umar, bahwasannya mereka itu membaca kunut witir setelah ruku. Maka dengan demikian silakan Anda memilih. Kalau di Indonesia mungkin mayoritas membaca kunut witir ini setelah ruku, maka kedua-duanya diperbolehkan, ya. Kemudian apa hukum khatmul Quran yang dibaca pada kunut witir? Ini kalau Imam Albani rahimahullah mengatakan bid'ah. Kunut witir itu hanya cukup membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sampai di situ, tidak boleh ditambah. Tapi kenyataannya di Haramain, ya, kunut witir itu dijadikan momen untuk doa khatmul Quran, karena malam 27 biasanya mereka sudah selesai mengkhatamkan Al-Quran. Maka apa hukumnya? Ya, Allahu a'lam bishawab, kunut witir itu masuk dalam keumuman doa. Ya, masuk dalam keumuman doa. Maka apabila itu masuk dalam keumuman doa, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya apa? Hanya contoh ini doa yang dibaca, tidak menafikan bolehnya menambah. Artinya boleh menambah, Anda mau menambah boleh. Tapi masalahnya kalau yang Anda tambah itu sangat panjang, bahkan lebih panjang daripada rakaat sholat itu sendiri. Ya, ini yang diingkari oleh sebagian ulama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian amalan kedua pada 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Ya, masalah yang pertama berkaitan dengan fikih iktikaf adalah apa hukum iktikaf selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di sana ada hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dia mengatakan Rasulullah bersabda tidak ada iktikaf, ya, lal iktikaf illa fi salasati masajid. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Ya.
yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Nah, disebutkan oleh Al-Baihaqi, ini hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, dari Hudzaifah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, apakah kamu tidak tahu kalau orang sedang iktikaf di antara rumahmu dengan rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari? Maksudnya apa? Masjid yang ada di Kufah, di Baghdad. Apa kamu tidak tahu kalau orang-orang iktikaf di antara rumahmu dengan rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari? Padahal engkau sudah tahu kalau Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, la'allaka nasita wa hafidu wa akhta'ta wa asabu. Mungkin kamu lupa, mereka yang hafal. Mungkin kamu salah, mereka yang benar. Ini jawaban dari siapa? Dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, di sini Imam Albani rahimahullah bertanya, mana hadis yang membolehkan, hadis yang menceritakan para sahabat pernah iktikaf di luar 3 masjid itu? Mana? Tidak ada. Ya, bahkan cerita-cerita iktikaf dalam riwayat-riwayat yang ada itu adalah di Masjid Nabawi. Padahal masjid-masjid yang lain banyak, tapi tidak ada riwayat. Walaupun itu hanya 1 riwayat saja yang menceritakan para sahabat iktikaf di selain Masjid Nabawi. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud menyalahkan Hudzaifah, tapi sekedar menyalahkan saja itu tidak cukup, harus ada riwayat. Ya, harus ada riwayat. Nah, ini pendapat yang dirajikan oleh Imam Albani rahimahullah, tidak ada iktikaf kecuali hanya di 3 masjid. Akan tetapi pendapat yang kedua, ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, ya, bahwasannya iktikaf itu boleh di masjid manapun. Ya, mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Janganlah engkau menyentuh istrimu, ya, hubungan suami istri ketika engkau sedang iktikaf di masjid. Disebutkan fil masajid, di masjid itu masjid manapun. Ini dalilnya umum, walaupun mungkin seseorang mengatakan dalil umum ini dibawa pada dalil khusus. Maksudnya masjid itu adalah ya 3 masjid saja, yang lain nggak boleh. Nah, akan tetapi pemahaman ini dibantah. Dibantah dengan apa? Ya dibantah dengan pengamalan kaum muslimin. Di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya, yaitu babul i'tikaf fil ashril awakhir wal i'tikaf fil masajid kulliha, yaitu bab tentang hukum i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dan hukum i'tikaf di seluruh masjid. Kemudian siapa? Imam Bukhari menyebutkan ayat di atas. Dan ini juga diceritakan oleh At-Tahawi dan yang lainnya dalam kitab Mushkil Al-Athar dan beberapa kitab yang lain, bahwasannya iktikaf di masjid-masjid itu sudah menjadi tradisi di zaman itu. Dan ini pendapat yang dirajikan oleh Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Iktikaf ini hukumnya sunnah, bukan wajib, ya. Jadi iktikaf ini hukumnya sunnah. Apabila sunnah, maka tidak boleh Anda iktikaf, tapi ternyata ketika Anda iktikaf meninggalkan suatu kewajiban. Apa kewajiban itu? Ya keluarga, ya, mungkin tugas, ya mungkin apalagi kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kalau memang demikian berarti Anda boleh iktikaf setelah selesai menjalankan kewajiban.
Iktikaf yang sunnah itu adalah 10 hari terakhir Anda ada di masjid. Namun demikian para ulama menyebutkan iktikaf boleh walaupun hanya sesaat. Anda berniat iktikaf antara asar sampai maghrib, antara isya sampai subuh Anda iktikaf, ini diperbolehkan. Nah, namun yang paling afdol adalah 10 hari terakhir ini Anda iktikaf, mengkhususkan diri untuk beribadah di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya di awal-awal Islam iktikaf pada bulan Ramadan, pernah di 10 hari pertama. Tahun berikutnya di 10 hari kedua. Ya, tahun berikutnya Rasulullah pernah iktikaf di 10 hari terakhir. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 10 hari terakhir. Dan menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau iktikaf 20 hari, ya 10 hari pertengahan dan 10 hari terakhir. Kemudian setelah Rasulullah wafat, maka istri-istri Rasulullah menjalankan sunnah tersebut, mereka iktikaf di masjid. Berarti wanita boleh iktikaf di masjid, iya, kalau ada ruangan khusus, ya bebas dari fitnah, maka diperbolehkan. Nah, tetapi bagi para wanita yang sudah bersuami harus minta izin siapa? Suaminya. Harus minta izin suaminya. Kalau dia sedang iktikaf, dipanggil suaminya, harus datang. Kenapa? Karena iktikaf hukumnya hanya sunnah. Apa syarat iktikaf? Disyaratkan dalam iktikaf, ya, setelah syarat Islam, berakal, mumayyiz. Para ulama menyebutkan syarat iktikaf itu harus mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah berakal, yang bisa diatur, ya. Bahasa mudahnya, anak yang sudah diatur itu mumayyiz. Adapun anak yang belum bisa diatur itu tidak boleh diajak iktikaf. Nah, ditambahkan dengan syarat berikutnya, yaitu apa? Harus di masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Apakah harus digunakan sholat Jumat? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang rajih insya Allah bahwasannya masjid itu cukup digunakan sholat 5 waktu, tidak harus digunakan sholat Jumat. Tapi rata-rata masjid sekarang digunakan sholat Jumat. Ini lebih afdol agar tidak banyak keluar. Kemudian diantara syarat iktikaf adalah seseorang iktikaf dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas besar. Tidak harus suci dari hadas kecil, hadas besar, ya, seperti junub, haid dan semisalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang yang junub apa? Illa abiri sabilin hatta tabtasilu wala junuban, ya. Jangan masuk ke masjid ketika engkau dalam keadaan junub, kecuali orang yang lewat saja. Itu diperbolehkan. Berarti masuk ke masjid bagi orang yang junub ataupun orang yang haid ini tidak diperbolehkan. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beberapa ulama yang lain termasuk Ibnu Utsaimin mengatakan tidak ada dalil khusus yang melarang wanita haid untuk masuk masjid. Tidak ada dalil khusus. Bahkan mereka membolehkan apabila wanita tersebut ingin hadir dalam acara pengajian boleh. Kemudian di antara syarat iktikaf adalah seseorang tidak menghadiri jenazah. Seseorang tidak mengunjungi orang yang sakit. Padahal ini sesuatu yang sunnah, ya. Lebih utama orang yang iktikaf itu tidak boleh sibuk dengan perniagaan. Ya. Jadi kalau dia banyak keluar berarti iktikafnya batal. Kalau batal, ya sekedar apa? Batal berarti pahala iktikafnya terputus.
Tidak ada qadha, ya, tidak ada kafarah dan yang lainnya tidak ada. Maka bagi orang yang sibuk semacam ini, hendaklah iktikaf dengan apa? Dengan waktu yang sudah ditentukan. Bukan berarti orang yang sibuk tidak bisa iktikaf. Bisa, Anda bisa iktikaf. Ya, saya harus bekerja dari pagi sampai zuhur. Ya, Anda kerja. Kemudian habis habis asar Anda istirahat. Anda iktikaf bisa ba'da isya. Anda iktikaf sampai jam berapa? Sampai jam 12. Atau Anda datang jam 12 malam sampai subuh, niatnya iktikaf, boleh. Ya. Kemudian di antara pembatal iktikaf adalah apa? Banyak keluar. Kemudian yang kedua yang dinas dalam Al-Quran yaitu apa? Jima. Apabila jima maka batal iktikafnya. Adapun ke rumah, makan, mandi, ganti pakaian itu sesuatu yang darurat dan itu tidak membatalkan iktikaf. Nah, kaum muslimin rahimani rahimahumullah. Di antara adab iktikaf, para ulama menyebutkan adab iktikaf itu dikembalikan kepada maksud dari iktikaf. Maksud iktikaf itu apa? Maksud iktikaf itu adalah tinggal di suatu tempat untuk beribadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mengingkari kaumnya iktikaf di patung-patung mereka. Ya, Allah berkata, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Ya, jadi berhala-berhala apa ini yang kalian iktikaf? Ya, yang kalian iktikaf. Dalam ayat yang lain disebutkan yang kalian sembah. Berarti iktikaf itu adalah ibadah. Maksud iktikaf itu adalah ibadah, tinggal di suatu tempat mengkhususkan diri untuk ibadah. Ini iktikafnya penyembah berhala, mereka iktikaf di berhala mereka. Sedangkan kaum muslimin disyaratkan iktikaf itu hanya di masjid. Maka kembali kepada maksud disyariatkan iktikaf yaitu apa? Untuk beribadah. Maka dengan demikian iktikaf hendaklah diisi dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, ya. Hindarilah perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, banyak mengobrol atau mungkin Anda main HP, masih melayani jual beli. Nah, jual beli di masjid tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar tidak diberkahi jual beli yang dilakukan di masjid. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ya, mungkin Anda iktikaf yang di rumah bilang ini habis, oh ya saya pesankan. Ya pesan lewat Grab, lewat kurir. Sejatinya itu Anda jual beli di dalam masjid. Kemudian amalan yang ketiga adalah ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, amalan yang ketiga yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini ada riwayat yang banyak sekali dari para ulama-ulama salaf yang mereka mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang setiap hari, ada yang bahkan sehari sampai 2 kali. Paginya, siangnya 1 kali khotam, malamnya 1 kali khotam. Nah, kalau Anda bertanya, bukankah di sana ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwasanya tidak akan faqih orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Kemudian hadis Abdullah bin Amr bin As yang dia melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Maka dijawab oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwasannya itu dilarang kalau dilakukan kontinu terus menerus. Adapun seseorang membaca memanfaatkan waktu yang mulia, maka itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Karena ini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih-lebih malamnya, berharap dapat malam Lailatul Qadar. Dia baca, ternyata khotam. Ya, malam berikutnya dia baca, ternyata khotam. Baca terus menerus khotam. Maka dari sini, ya,
kita membela para ulama salaf, tidak mungkin mereka menyelisih hadis Rasulullah SAW. Maka kita katakan niat mereka adalah membaca Al-Quran, tapi ternyata khotam, dibaca lagi ternyata khotam. Tidak mungkin mereka ulama-ulama besar sengaja menyelisih hadis Rasulullah SAW. Nah, 3 amalan ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara hikmahnya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, sekarang apakah malam Lailatul Qadar ini khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW, ataukah sudah ada pada umat-umat terdahulu? Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau sedang dipenjara, ya, pada tahun 706 Hijriah. Maka beliau menjawab, ya, lah bukan ya. Baik, itu masalah yang akan kita bahas. Baik, maka sebagian ulama menjawab bahwasannya malam Lailatul Qadar itu khusus, ya, menjadi kekhususan umat Rasulullah SAW. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Demikian juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Qatadah, bahwasannya Rasulullah SAW diperlihatkan umur umatnya, ya, diperlihatkan umur umat-umat sebelumnya dibandingkan dengan umur umatnya yang ternyata lebih pendek. Maka sebagai penggantinya, agar amalan mereka bisa melebihi umat-umat sebelumnya, mereka diberi malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, akan tetapi ada riwayat yang kedua, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya tentang malam Lailatul Qadar, apakah itu khusus bagi umat ini atau sudah ada pada umat sebelumnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, sudah ada pada umat nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi setiap nabinya itu wafat, maka malam Lailatul Qadar diangkat. Nah, di sini sebagian ulama menjamak. Bagaimana menjamaknya? Menjamaknya bahwasannya malam Lailatul Qadar itu sudah ada pada umat-umat terdahulu, pada syariat nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi kelebihan malam Lailatul Qadar 1000 kali lipat lebih baik dari 1000 malam, itu hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan atau pendeknya umur mereka. Umat Nabi Muhammad umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Kalau dikatakan umat terbaik, maka pertanyaannya, berapa amalan mereka? Umurnya hanya 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat sebelumnya sampai 1000 tahun. Bagaimana umat Rasulullah lebih baik daripada umat sebelumnya, padahal amalannya sedikit. Ya, tidak ada 1/10 dari umat-umat sebelumnya. Maka ini jawabannya, ya, bahwasannya amalan mereka itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Kemudian yang terakhir, ya, ini yang tadi kita singgung, yaitu malam Lailatul Qadar itu ada pada malam keberapa. Nah, ini ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau menjawab, malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini riwayat yang sahih dari Nabi SAW, dan lebih tepatnya pada witirnya, dan kadang-kadang ada pada genapnya. Ada pada
ganjilnya atau pada genapnya. Maka disebutkan dengan dua lafaz ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain pada bilangan ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian dalam riwayat yang lain ini juga sahih ya, disebutkan yaitu pada 9 hari yang tersisa, 7 hari yang tersisa, 5 hari yang tersisa, 3 hari yang tersisa. Maka ganjil di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ganjil itu dihitung dari awal bulan dan ganjil juga dihitung dari akhir bulan. Ya, jadi kalau 9 hari yang tersisa itu berarti 10 ya, 10, kemudian 9 hari yang tersisa berarti 21 malamnya 22 berarti genap ya, malam 22. Kalau 9 hari tersisa itu berarti malam 22 ya. Kalau 27 kalau 7 hari yang tersisa itu berarti malam 24 apabila itu adalah 30 hari Ramadan waktu itu. Apabila Ramadan hanya 29 hari, maka hitungan ganjil dari depan dan dari belakang itu sama persis. Ya. Walaupun sebagian menghitung seperti ini, ya, 9 hari yang tersisa, 9 hari yang tersisa itu berarti kalau 29 hari, berarti kalau 29 hari itu adalah malam berapa? Malam 20. Berarti genap juga, ketemunya genap. Nah, dari sini ada hikmah tersendiri. Apa hikmahnya? Perbedaan awal Ramadan itu menjadi apa? Menjadi pemicu bagi kaum muslimin agar tidak menentukan amalan khusus untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau Anda mengatakan ya malam Lailatul Qadar itu malam 23, berarti Muhammadiyah nggak dapat dong, mereka 24. Ya, kita katakan 25, mereka 26. Tapi kalau kita katakan ya mungkin di ganjilnya, mungkin di genapnya semuanya dapat. Walaupun kita beda hitungan dalam penetapan awal Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.